Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita hari ini dari kitab Mazmur pasal 96 ayat 3. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sobat Kairos, ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mengekspresikan rasa syukur kita atas kebesaran Tuhan yang telah kita rasakan dalam hidup kita. Misalnya lewat bernyanyi, berdoa, bahkan bercerita. Seperti halnya pemazmur yang benar-benar mengenal Tuhan dalam hidupnya. Ia tidak menahan bibirnya untuk bersyukur dan memuji Tuhan serta menceritakan kebesaran Tuhan. Berangkat dari pengalaman bangsa Israel tentang Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, Allah menolong umatnya itu. Maka tidak heran jika ajakan untuk senantiasa memuji Tuhan yang Maha Kuasa sering sekali dikumandangkan. Hal ini untuk menegaskan bahwa tidak ada Allah yang lebih agung, yang lebih dahsyat dari Allah kita, Allah Israel. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang dapat kita andalkan selain daripada Allah pencipta langit dan bumi. Dialah yang patut disembah dan dimuliakan. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada kuasa yang dapat menandinginya di muka bumi ini. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menceritakan kemuliaan dan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tentu kita bertanya, mengapa dikatakan ajaib? Ya, karena kita tidak mampu mengusahakannya sendiri bagi kita. Tetapi Tuhan melakukan dan memberikannya bagi kita. Misalnya kesehatan kita, Tuhanlah yang memelihara. Pertambahan usia kita, kita tahu bahwa manusia tidak dapat memperpanjang usianya walau sedetik pun. Keberhasilan kita tidak akan peroleh tanpa campur tangan Tuhan. Perbuatannya yang ajaib tidak hanya sebatas hal-hal yang besar, tapi juga dalam hal-hal yang kelihatannya sederhana, yang kelihatannya biasa saja. Kita hidup hari ini, kita memperoleh makanan hari ini, kita boleh bernapas dan sehat hari ini, kita boleh selamat dalam setiap langkah kita. Ketika kita memperoleh kekuatan dalam penderitaan, serta memperoleh kekuatan, kemampuan, jalan keluar di tengah pergumulan kita. Itu semua karena Tuhan yang mengerjakannya bagi kita, Tuhan yang berkenan bagi kita. Sobat Kairos, kita patut bersyukur karena setiap detik hidup kita ada Tuhan yang senantiasa bekerja begitu dahsyat dan ajaib. Terlebih keselamatan dan hidup yang kekal yang telah Tuhan kerjakan melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia telah mengerjakan keselamatan bagi kita. Semuanya itu hanyalah oleh karena kasih dan kuasa Tuhan yang mengaturnya bagi kita, bukan karena kebolehan kita. Dialah yang telah menetapkan segala kebaikan untuk kita. Itulah yang diajak pemazmur untuk dinyanyikan dan diceritakan. Kita yang sudah menerima keselamatan Allah dan mengalami perbuatan-perbuatannya yang ajaib, saat ini terpanggil untuk menceritakan hal-hal yang ajaib itu kepada orang lain.
bahwa Dia adalah Tuhan yang dapat membebaskan, menyelamatkan. Dialah yang maha kuasa, Dialah yang maha agung. Perintah untuk menyatakan kemuliaannya di antara bangsa-bangsa adalah amanat agung yang telah diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada segala bangsa. Jika demikian, Sobat Kairos, tugas kita adalah bersaksi dengan menceritakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup yang kita jalani ini, menyaksikan karya kasih-Nya dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya semua orang akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Maukah Anda melakukannya? Marilah kita menjadi saksi atas kebesaran dan kemuliaan-Nya di tengah keluarga kita, gereja, lingkungan, dan dimanapun kita berada, agar setiap orang dapat merasakan kemuliaan, kebesaran Tuhan, sehingga mereka pada akhirnya turut memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan,
namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.